Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil katsirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap pemirsa Abu Alwi Channel yang semoga selalu diberikan rahmat oleh Allah sehingga senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinnah wal insa illa liya'budun." Allah menciptakan kita manusia semata-mata agar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mau melaksanakan ibadah, ada saja ujiannya. Kadang kita malas ya, sehingga tidak jadi melaksanakan ibadah. Sehingga gagallah kita untuk melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia tidak lepas dari gangguan agar kita ini tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika setan itu mengajak kita agar meninggalkan ibadah, agar meninggalkan ketaatan, nah kemudian kita mendapat rahmat dari Allah sehingga kita melaksanakan ibadah itu, dan setan tidak berhenti di situ. Ya, mungkin ini hamba ini bisa beribadah, tetapi bagaimana caranya supaya ibadahnya itu menjadi ibadah yang sia-sia? Jadi ketika seorang hamba itu diajak oleh setan untuk meninggalkan ibadah, tetapi di situ setannya kalah karena ia mendapat hamba itu mendapat rahmat dari Allah, maka ia berangkat beribadah. Hanya saja setan tidak berhenti di situ, ia menyerang hatinya, ia mengganggu hatinya. Bagaimana supaya ibadah yang dilakukan betul-betul tidak ada nilainya di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada bedanya dengan orang yang tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dalam kesempatan ini saya mau mengutip keterangan dari Syekh Salim Abdullah Al-Hadrami, sahibu kitab Sulamut Taufik ya. Pengarang kitab Sulamut Taufik menyebutkan bahwasannya ada 4 syarat yang perlu kita penuhi agar ibadah sholat khususnya yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya agar tidak menjadi ibadah yang sia-sia. Yang pertama ialah melaksanakan ibadah kepada Allah. Melaksanakan sholat kepada Allah hanya semata-mata beribadah kepada Allah. Tidak ada kepentingan yang lain. Maka ketika kita beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat khususnya, tetapi di situ bukan hanya semata-mata karena Allah, tapi ada kepentingan yang lain, maka di sini tidak memenuhi syarat, sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 2, makanan yang kita konsumsi harus halal. Pakaian yang kita gunakan juga harus halal. Tempat yang kita gunakan untuk melaksanakan sholat juga harus halal. Semuanya tidak boleh dari perkara haram. Sehingga ketika makanan yang kita konsumsi atau pakaian yang kita gunakan untuk melaksanakan sholat dari harta haram atau dari harta ghasab, maka ini bisa mempengaruhi terhadap ditolaknya sholat ibadah itu sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang nomor 3 ialah khusyuk, hudur. Artinya ketika kita melaksanakan sholat itu betul-betul kita sadar bahwasanya kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini bukan kemudian diartikan dari awal sampai akhir harus khusyuk terus, itu tidak mungkin bisa. Paling tidak ketika pikiran kita kemana-mana, kita luruskan kembali. Misalkan ketika sedang sujud, pikiran melayang kemana-mana, kita luruskan kembali. Kita sadar bahwasanya kita sedang bermunajat kepada Allah. Atau ketika kita sedang melaksanakan ruku, kemudian kita ingat sesuatu yang di luar sholat, kita luruskan kembali, jangan dibiarkan. Dan ketika itu bisa dilakukan, maka masuk kategori khusyuk, sehingga sholatnya itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ialah tidak ada rasa ujub, ya. Tidak ada rasa bangga terhadap ibadah yang kita lakukan. Kenapa? Karena pada hakikatnya
Kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah itu hanya semata-mata karena pertolongan Allah, karena rahmatnya Allah, karena kasih sayangnya Allah. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, kita tidak akan mungkin bisa melaksanakan ibadah sholat. Makanya ketika kita melaksanakan sholat, kita sudah pakaian halal, makanan halal, khusyuk, kemudian kita sudah niatnya memang lillahi ta'ala. Nah, setelah sholat ada timbul rasa ujub, bangga bahwasanya sudah melaksanakan sholat, merasa dirinya sudah mampu melaksanakan sholat. Ini berbahaya. Ini bisa menyebabkan ibadah yang kita lakukan itu bisa sia-sia. Maka dari sini ulama menganjurkan ketika kita melaksanakan sholat, itu dianjurkan mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, karena rahmat pertolonganmu ya Allah, saya bisa melaksanakan sholat. Itu agar terhindar dari penyakit ujub. Jadi 4 syarat ini menurut Salim Abdullah Al-Hadrami, pengarang kitab Sulamut Taufik, menjadi syarat agar sholat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan memberi manfaat kepada kita semua. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.